Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Ketemu lagi nih dengan Rosa Novia dan Rosa Andre, di mana tentunya di sekolah minggu online. Nah adik-adik, Rosa mau nanya dulu nih, kabar adik-adik di rumah gimana ya? Pastinya sehat dan luar biasa. Adik-adik, Rosa mau nanya nih, adik-adik di rumah udah sarapan belum ya? Udah mandi belum ya? Nah, kalau udah siap semua, berarti adik-adik udah siap untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu online di rumah dong. Ya kan adik-adik? Nah, adik-adik, kalau udah siap semangat untuk memuji Tuhan, yuk kita bangkit berdiri, yuk kita mau memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi dari terbit matahari. Ikutin gerakan Nauso ya. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan semangat. Masih semangat kan adik-adik di rumah? Nah, sebelum kita lanjut untuk memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk adik-adik. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya. Nggak boleh ngintip loh ya adik-adik. Yuk kita berdoa yuk. Ikutin Rosa berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Tuhan berkati kami mengikuti sekolah minggu online di rumah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita masih tetap dalam posisi berdiri ya. Masih semangat kan adik-adik? Pasti dong, baru nyanyi satu lagu aja kan? Pasti masih tetap semangat untuk memuji Tuhan. Nah langsung mau nanya dulu nih adik-adik, kalau Tuhan ada di dalam rumah kita, perasaan adik-adik gimana ya? Apakah senang atau sedih nih?
Kalau Lause Andre senang atau sedih? Pasti senang dong, Lause. Oh, senang. Kalau adik-adik di rumah gimana ya? Senang apa sedih? Pastinya senang dong, karena kalau Tuhan di dalam rumah kita, pasti Tuhan akan menyertai kita semua. Yuk adik-adik, kita masih dalam posisi berdiri. Kita mau bernyanyi Yesus di dalam rumah. Semangat ya adik-adik. Bahasa Inggris. Sekali lagi adik-adik, bahasa Indonesia. Yesus di dalam rumahmu, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahmu, senang-senanglah, senang-senanglah. Kita bahasa Inggris. The family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Jesus is the family, happy, happy home, happy, happy home. Nah, jadi pasti senang dong karena Tuhan ada di dalam rumah kita. Jadi, Cici mau nanya dulu nih, ada sukacita nggak ya? Kalau ada sukacita, jawabnya amin ya. Langsung nanya nih, ada sukacita nggak ya adik-adik? Amin. Amin. Nah, kalau ada sukacita, kita harus bilang amin. Nah, jadi Langsung mau nanya nih, kalau sukacita itu datangnya dari mana ya? Langsung Andre tahu nggak sukacita itu datangnya dari mana? Pastinya dari Tuhan dong. Ya benar, dari Tuhan. Karena kita bisa bersukacita itu dari Tuhan, karena ada kasih Yesus di dalam hidup kita. Nah adik-adik, kita mau bernyanyi lagi nih. Kita mau lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Kita masih tetap dalam posisi berdiri ya. Jangan mau kalah sama Loso yang berdiri terus nih. Yuk kita mau bernyanyi, adalah sukacita di hatiku. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya adik-adik. Bahagia
mendengarkan cerita firman Tuhan nih sebentar lagi. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk adik-adik kita mau bernyanyi sekali lagi nih. Kita mau bernyanyi baca kitab suci. Masih dalam posisi berdiri ya. Ikutin gerakan Lause ya adik-adik di rumah. Silakan duduk kembali, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan nih. Duduk yang tertib, duduk yang manis, selamat mendengarkan. Shalom adik-adik, ketemu lagi nih dengan Lause Sam di sekolah minggu online. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis ya, duduk yang tertib. Kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, ikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Berkati kami ya Tuhan, agar dapat mengerti cerita firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, hari ini Lause akan menceritakan suatu cerita yang sangat menarik. Adik-adik tentu tahu kan kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik kepada kita. Tuhan selalu menyertai kita, selalu menyayangi kita, selalu mencintai kita. Jadi kita juga harus bersyukur ya adik-adik. Cerita hari ini adalah tentang Nabi Elia. Tentang siapa adik-adik? Tentang Nabi Elia. Jadi adik-adik kalau ditanya sama Lause, jadi bisa menjawab, oke? Nah, raja yang berkuasa pada saat itu adalah Raja Ahab. Dia dan istrinya yang bernama Izebel itu sangat jahat adik-adik. Mereka itu menyembah berhala, tidak taat kepada Tuhan. Jadi datanglah Nabi Elia. Nabi Elia menasihati mereka bahwa Tuhan akan menghukum mereka. Di negeri itu tidak terjadi hujan sama sekali dan akan terjadi kelaparan yang sangat hebat. Lalu Raja Ahab ini pun marah. Adik-adik di rumah jangan tiru ya. Itu adalah sifat yang buruk, tidak boleh untuk dicontoh adik-adik. Lalu Nabi Elia ini pergi ke tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Untuk apa adik-adik? Untuk melarikan diri dari Raja Ahab. Dia mau menyembunyikan diri dari Raja Ahab. Dan di sana dia akan minum air dari sungai itu dan makan roti dan daging yang dibawakan oleh burung-burung gagak kepadanya.
Tapi adik-adik, lama-kelamaan itu sungai itu mulai kering adik-adik. Kira-kira adik-adik tahu nggak kenapa sungainya kering? Iya, karena Tuhan telah mendatangkan bencana bahwa tidak akan terjadi hujan di negeri itu. Maka sungai itu pun lama-kelamaan pun kering. Nah, setelah sungainya kering, dia pun tidak dapat air untuk minum. Lalu Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat. Pergi ke Sarfat adik-adik. Pergi ke Sarfat menemui ibu janda yang ada di sana. Pergilah ia ke sana. Sampainya di Sarfat, dia menemui ibu janda yang sedang mencari kayu api. Nah, Nabi Elia ini meminta air dalam kendi supaya dapat diminum. Jadi kalau kita melakukan perjalanan jauh, kita misalnya jalan atau main game atau bermain bersama teman, pasti capek ya adik-adik. Kita lapar, haus, sama seperti Nabi Elia. Nah, dia pun meminta air dalam kendi untuk dapat diminum. Ibu janda ini pun membawakannya. Setelah membawakannya, lalu diminum oleh Nabi Elia. Nabi Elia ini pun meminta lagi karena dia lapar, dia meminta sepotong roti. Tetapi karena keadaan saat itu sangat sulit, ibu janda ini tidak dapat memberikannya. Ibu janda ini berkata bahwa dia tidak memiliki roti, dia hanya memiliki tepung dalam tempayan, itu pun hanya sedikit, dan minyak dalam buli-buli yang sangat sedikit, dan itu hanya bisa untuk sekali makan untuk anaknya dan juga untuknya. Tapi Nabi Elia berkata, jangan khawatir, karena Tuhan akan selalu menyertai dia. Tuhan akan memberikan mujizatnya bagi dia. Sekarang Nabi Elia menyuruh ibu janda ini untuk dapat membawakannya sepotong roti yang diolah dari tepung tersebut. Karena tadi ibu janda ini telah mencari kayu api, lalu diolah menjadi roti untuk dapat dimakan oleh Nabi Elia, oleh ibu janda dan juga anaknya. Lalu mereka pun makan bersama. Setelah dimakan, terjadi mujizat adik-adik. Mujizatnya itu, tepung dalam tempayan itu dan minyak dalam buli-buli tidak akan habis sampai Tuhan menurunkan hujan. Wah, ajaib sekali ya Tuhan kita adik-adik. Maka kita juga harus tetap bersyukur karena kita selalu diberikan kecukupan adik-adik. Nah, karena telah diberikan mujizat, ibu janda ini pun memberikan tempat tinggal bagi Nabi Elia. Tetapi tak lama setelah itu adik-adik tahu nggak? Terjadi bencana, terjadi masalah adik-adik. Masalahnya itu anaknya dari ibu janda ini jatuh sakit. Anaknya ini tidak dapat bernafas lagi adik-adik. Wah, tidak dapat bernafas lagi itu berarti sudah mati dong adik-adik. Iya, sudah hampir mati memang. Jadi ibu janda ini menangis dan berkata kepada Nabi Elia, apakah tujuanmu ke sini? Apakah tujuan Nabi Elia ke sini? Dan apakah engkau ingin menghukum aku atas kesalahanku dan mengambil anakku? Maksudnya itu, apa tujuan dari Nabi Elia ini ke sini? Dan apa Nabi Elia ingin menghukum mereka karena kesalahan ibu janda ini di masa lalu? Lalu Nabi Elia ini berkata, bawalah anakmu ini kepadaku. Maka ibu janda ini pun memberikan anaknya kepada Nabi Elia. Lalu Nabi Elia ini berdoa dengan sangat sungguh-sungguh. Dia berdoa kepada Tuhan supaya diminta nyawa dari anak ini dapat dikembalikan, sehingga anak ini kembali hidup adik-adik. Anak ini dapat bernafas kembali, membuka matanya kembali. Wah, setelah itu Nabi Elia pun membawanya kepada ibu janda ini dan berkata, lihatlah anakmu sudah bangkit kembali. Lalu ibu janda ini pun percaya kepada Tuhan dan menerima Tuhan sebagai juru selamat. Nah, kelanjutan dari cerita ini akan dibawakan oleh Contoh yang ini di minggu depan. Adik-adik jangan lewatkannya. Adik-adik harus tetap menonton cerita sekolah minggu. Nah, adik-adik, kita juga dapat mengambil pelajaran bahwa
kita jika ingin menerima, kita juga harus memberi adik-adik. Walaupun kita sedang kekurangan, jika kita melihat orang tertimpa masalah, kita harus bantu adik-adik. Kita harus bantu. Kita juga harus selalu berdoa setiap saat, selalu bersyukur. Kita juga tidak boleh membalas kejahatan orang lain, biar Tuhan yang membalasnya. Nah, sekian untuk pembacaan cerita firman Tuhan pada hari ini. Kiranya adik-adik dapat mengerti ya. Yuk adik-adik, sebelum kita mengakhiri cerita firman Tuhan kita akan membacakan satu ayat firman Tuhan. Ayat hafalannya terambil dari Lukas 6 ayat 38a. Kita bacakan sebanyak 2 kali adik-adik. Ikuti Lause. Lukas 6 ayat 38a. Ayat Lukas 6 ayat 38a. Berilah dan kamu akan diberi. Sekali lagi adik-adik, Lukas 6 ayat 38a. Berilah dan kamu akan diberi. Amin. Sekian untuk pembacaan cerita firman Tuhan pada hari ini. Yuk adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ikutilah berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan. Kiranya kami dapat selalu berdoa, bersyukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa. Nah, adik-adik, langsung mau nanya nih, udah mendengarkan cerita firman Tuhan kan? Ayo, udah dong pastinya. Nah, langsung mau nanya nih, tadi di ceritanya itu ada seorang nabi nih. Nama nabinya siapa ya? Ayo, adik-adik masih ingat nggak siapa nama nabinya? Langsung Andre tahu nggak siapa nama nabinya? Tahu dong. Namanya siapa? Nabi Elia. Ya benar, nabi yang diceritakan itu adalah Nabi Elia. Nah, langsung mau nanya lagi nih. Ada satu orang perempuan, ibu-ibu nih, seorang janda. Dia asalnya dari mana ya? Langsung Andre tahu nggak? Dia asalnya dari mana? Dari Sarfat. Ya benar, dari Sarfat. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan nih. Sekarang kita mau mengakhiri sekolah minggu kita. Kita mau bernyanyi sekali lagi buat Tuhan ya adik-adik. Kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi burung pipit yang kecil. Kita nyanyikan dengan semangat ya adik-adik. Seperti lagu ini, burung pipit aja dikasih Tuhan. Lebih lagi, kita anak-anaknya pasti dikasih oleh Tuhan. Bunga batu
nyanyikan ini, burung pipit yang kecil aja dikasihi oleh Tuhan. Terlebih lagi kita anak-anaknya pasti sangat dikasihani oleh Tuhan. Tuhan sangat sayang kepada anak-anaknya yang selalu taat dan percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau mengakhiri sekolah minggu kita mau berdoa lagi nih. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya ya. Ikutin Lause berdoa ya adik-adik. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktumu hari ini. Tuhan, kami sudah selesai bernyanyi, mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah.